Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Prasasti dan saya Cik. Di sini kami memaparkan mengenai akar dan batang dari mata anatomi dan fisiologi. Isi pembahasan adalah akar, dua pengertian, selanjutnya bentuk akar, asal mula bentuk batang, fungsi batang, manfaat akar tumbuhan, dan tumbuhan. Selanjutnya adalah pengertian akar. Akar merupakan bawah tumbuh-tumbuhan di dalam tanah tumbuh bumi jauhi cahaya. Tumbuh pada ujung seringkali tembus tanah. Warnanya putih dan dari batang. Batang adalah bagian tubuh menghasilkan daun dan struktur reproduktif. Pada batang bukan cara disebut intern. Selanjutnya mengenai bentuk akar. Tiga. Yang pertama epidermis, itu lapisan yang sangat rapat ruang sel. Kadang pula rambut akar merupakan bagian. Yang kedua adalah sistem jaringan. Yang kedua, yang pertama adalah yaitu tebal terutama di atas jaringan daging. Kedua adalah epidermis, lapisan terdalam telur atau pari. Yang ketiga adalah sistem pembuluh. Ini terdiri dari fluid yang tersusun secara selang-seling. Kemudian selanjutnya sel batang. Ini yang pertama epidermis berputih-putih dan terdapat stomata. Yang kedua sistem dasar itu dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerotim, dan empulur yaitu jaringan kim. Nah, yang ketiga ada jaringan pembuluh yang dari silem dan fluid. Dalam tersusun dikotil tersebar disebut monokotil. Nah, selanjutnya yaitu fungsi akar. 1. Akar sebagai penopang tumbuhan. Fungsi akar pada tumbuhan yang utama adalah sebagai penopang dasar tanaman. Akar yang terletak di dalam tanah berfungsi untuk menahan tanaman agar bisa tetap tumbuh tegak. Yang kedua yaitu menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang bisa menyimpan cadangan makanan pada akar bisa ditemukan pada tumbuhan jenis umbi-umbian seperti wortel, umbi jalar, dan bengkoang. Yang ketiga yaitu sebagai alat reproduksi. Sama seperti makhluk hidup yang lainnya, tanaman juga bertumbuh dan melakukan reproduksi untuk memperbanyak populasi. Jenis tanaman yang menggunakan akar sebagai alat reproduksi adalah tanaman paku. Yang keempat, sebagai penyerapan air dan zat hara. Akar akan menyerap air serta garam mineral atau zat hara dari dalam tanah. Akar mampu menyerap nutrisi organis maupun anorganik. Oleh karena itu, tumbuhan bisa menyerap pupuk anorganik yang kita berikan. Yang kelima, sebagai alat respirasi atau pernafasan. Beberapa akar pada jenis tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat respirasi. Contohnya pada
pohon beringin yang memiliki akar gantung sebagai alat respirasi. Akar tumbuhan yang bisa berfungsi sebagai alat respirasi disebut dengan pneumatopores. Struktur dan jaringan pada akar memungkinkan untuk terjadinya difusi udara. Yang keenam, sebagai gerak tanaman. Akar juga berfungsi sebagai gerak tanaman karena membantu mendapatkan sumber air, zat hara, dan sinar matahari supaya tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Fungsi batang. 1. Untuk menyokong fungsi batang yang pertama yaitu untuk menyokong tumbuhan. Fungsi utama batang adalah sebagai penopang tumbuhan sehingga tumbuhan tetap berdiri tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya. Yang kedua, sebagai media pengangkutan. Batang menjadi pendukung bagian-bagian lain pada tumbuhan, yaitu sebagai tempat melekatnya akar, daun, bunga, dan buah. Karena jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain dari tumbuhan tidak akan dapat hidup dengan baik. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya, batang pada tumbuhan sagu. Makanan cadangan di sini juga bisa berupa air. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan. Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif melalui metode pencakokan dan stik. Yang kelima, membantu proses pernafasan. Batang menjadi pembantu proses pernafasan pada tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk melalui lentisel. Kemudian yaitu manfaat akar bagi tumbuhan. 1. Membantu proses fotosintesis agar optimal penyerapan air dan zat hara. Akar menjadi distributor nutrisi pada tumbuhan. 4. Untuk menegakkan berdirinya tumbuhan. Selanjutnya, manfaat batang bagi tumbuhan. 1. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah yaitu daun, bunga, dan buah. 2. Untuk menyokong tumbuhan. 3. Sebagai jalan pengangkutan air dan zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah.